Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, selamat siang kawan pajak dimanapun berada. Senang sekali di siang hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam podcast Jelajah Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Bersama saya, Teis Kurniasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Baik, kawan pajak, tema kita pada hari ini adalah tentang bagaimana pengenaan pajak terhadap hadiah. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber, yaitu yang pertama ada Kak Arvin Safinka Perdana, Asisten Penyuluh Pajak Mahir. Gimana kabarnya Kak Arvin? Baik, alhamdulillah, bersemangat. Halo kawan pajak semua, gimana kawan pajak? Ya, baik. Kemudian yang kedua ada Bang Deswin Simarmata. Beliau juga memangku jabatan sebagai Asisten Penyuluh Pajak Mahir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Apa kabar Bang Deswin? Puji Tuhan, baik-baik. Alhamdulillah. Kedua narasumber merupakan orang-orang yang sangat berkompeten tentunya, karena keduanya adalah anggota dari tim penyuluh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Baik kawan pajak semua, jika saya bertanya mengenai kata hadiah, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Tentu sangat menyenangkan bila kita bisa memperoleh hadiah. Namun, jangan lupa bahwa pemberian hadiah merupakan salah satu dari jenis penghasilan dan di dalamnya terdapat kewajiban pajak yang harus ditunaikan. Lalu, jenis-jenis hadiah seperti apa saja yang dikenakan pajak, berapa tarif pajaknya, serta bagaimana mekanisme pembayaran pajaknya? Bagi kawan pajak yang penasaran, nanti akan kita bahas tuntas bersama dengan kedua narasumber kita. Kita mulai dari Kak Arvin nih. Bener nggak sih Kak, kalau hadiah itu merupakan salah satu objek pajak? Apa yang mendasari hal ini dan definisi hadiah seperti apa yang menjadi objek pajak itu sendiri? Baik, Kak Lis dan kawan pajak. Sebelumnya saya ingin menyapa kawan pajak dulu. Halo kawan pajak, semoga tetap bersemangat untuk menjalani keseharian ya. Saya Arvin, tim penyuluh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Jika kita bicara tentang hadiah dan pajak, tentu semua orang akan berpikir, apa iya jika saya memperoleh hadiah, maka harus dikenakan pajak? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa dasarnya? Kawan pajak, penghasilan dari hadiah merupakan salah satu objek pajak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru, yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 di Bab 3 Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan ya guys ya. Dan juga ada juga dari penghargaan, ini hadiah dari penghargaan. Artinya di sini didefinisikan dua jenis, yaitu hadiah dan penghargaan. Untuk hadiah bisa berasal dari undian, pekerjaan, atau kegiatan. Dan yang satu lagi adalah penghargaan. Biasanya diberikan sehubungan dengan prestasi atau kegiatan tertentu. Misalnya penghargaan Nobel. Dalam aturan turunannya lagi, yaitu untuk hadiah yang berasal dari undian, diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor 395 Tahun 2001 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian. Sementara atas hadiah yang berasal dari pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016. Gitu guys. Baik, jadi tidak hanya sebatas dari hadiah undian saja ya yang dikenakan pajak, tapi juga hadiah atau pemberian penghargaan yang berasal dari pekerjaan atau kegiatan. Kemudian saya mau bertanya nih kepada Bang Deswin, untuk tarif pajaknya sendiri atas penghasilan dari hadiah dan penghargaan ini berapa besarnya Bang? Baik kawan pajak semua, pengenaan tarif pajak bagi penerima penghasilan atas hadiah ini berbeda-beda. Hal ini pertama harus kita lihat ada mendefinisikan berasal dari mana hadiah ini.
karena pengenanya akan berbeda. Jika hadiah berasal dari undian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000, atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun, dipotong atau dipungut, pajak penghasilannya bersifat final, di mana di pasal 2 disebutkan besar pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas pajak penghasilan hadiah ini sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Jadi sudah ada pencerahan ya bahwa benar adanya penghasilan ini dari undian dipotong. Jika ada kawan pajak yang memperoleh undian, wajib dipotong atau dipungut pajak sebesar 25%. Dikatakan dipotong apabila hadiah yang didapatkan berupa uang tunai, sehingga penerima hadiah mendapatkan sejumlah uang tunai setelah dipotong pajak. Kemudian dia bersifat dipungut apabila hadiah undian yang didapatkan bukan berupa uang tunai, misalkan dalam bentuk mobil atau mungkin handphone atau bentuk barang begitu ya kawan pajak, sehingga penerima penghasilan harus membayar sejumlah 25% dari bruto nilai yang dititipkan kepada penyelenggara untuk kemudian disetorkan ke negara oleh pihak penyelenggara, dan ini sifatnya final, yaitu sudah selesai dan tidak bisa menjadi pengurang pajak penghasilan pada SPT tahunan pemenang hadiah undian tersebut. Baik, Bang Deswin. Tentu kawan pajak sudah cukup merasa tercerahkan nih dengan adanya penjelasan tadi mengenai pajak hadiah undian besarnya 25% final, dan ada yang dipungut jika berbentuk barang maupun dipotong langsung jika berbentuk tunai. Lalu saya mau bertanya lagi nih ke Kak Arvin, jika tadi sudah dijelaskan pengenaan tarif pajak atas hadiah undian, lalu bagaimana pengenaan tarif pajak terhadap penghasilan berupa hadiah juga, tapi bukan yang berasal dari undian? Nah, ini menarik ya Kak Ais dan kawan pajak. Tentu pengenaan tarif pajaknya akan berbeda ya Kak Ais antara hadiah yang berasal dari undian dan hadiah yang didapatkan tidak secara cuma-cuma, melainkan melalui usaha seperti perlombaan, kegiatan maupun prestasi lainnya. Pengenaan pajaknya didasarkan kepada siapa penerima penghasilan tersebut. Jika penerima penghasilan adalah orang pribadi, misalnya karyawan dalam suatu perusahaan memperoleh reward dari perusahaan atas kinerjanya, maka dikenakan pajak penghasilan pasal 21, yaitu didasarkan pada tarif pasal 17 yang kita kenal dengan tarif progresif. Besarnya untuk penghasilan sampai dengan 60 juta adalah 5%. Untuk 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai 500 juta tarif pajaknya 25%. Kemudian 500 juta sampai 5 miliar sebesar 30%, serta di atas 5 miliar tarif pajaknya 35%. Tarif tadi kita kalikan dengan jumlah bruto hadiah atau penghargaan jika yang memperoleh adalah orang pribadi. Oh baik, kalau begitu tarifnya tadi berbeda ya Kak ya dengan hadiah undian ya. Kalau tadi hadiah undian itu besar tarifnya 25% dan dia tidak melihat siapa penerima penghasilannya, sementara untuk hadiah penghargaan yang bukan dari undian, kita melihat siapa subjek penerima penghasilannya. Untuk orang pribadi tadi dikatakan besarnya tarif menggunakan tarif pasal 17 atau tarif progresif. Nah, kemudian bagaimana pengenaan pajaknya nih Kak, jika yang mendapatkan hadiah atau penghargaan adalah badan seperti yayasan, CV, atau PT? Mungkin silakan Bang Deswin yang menjawab nih. Baik, dalam bentuk hadiah atau penghargaan jika didapatkan oleh badan dalam negeri, bentuknya banyak ya, bisa berupa yayasan, CV, PT, atau bentuknya yang banyak ya, seperti bentuk usaha tetap juga itu bisa termasuk dalam bentuk badan ya. Jadi tarifnya itu dikenakan pajak penghasilan pasal 23, yaitu 15% dari bruto dan tidak bersifat final. Artinya pemotongan pajak ini dapat menjadi pengurang pajak badan tersebut pada SPT tahunannya nanti, begitu Kak Wis. Oh baik, ya, semakin menarik nih diskusi kita ya. Untuk pajak atas hadiah ada yang besarnya tarif progresif, ada yang final 25%, serta ada juga yang besarnya 15% nih untuk badan atau bentuk usaha tetap. Lalu yang membuat saya penasaran Kak, bagaimana pengenaan pajak hadiah ini jika yang memperoleh adalah wajib pajak luar negeri nih? Kan mungkin ada nih kawan pajak yang bekerja di perusahaan asing
dan masih banyak karyawan asing yang bekerja di dalam perusahaannya. Gimana nih Kak Arvin? Baik, Kak Ais dan kawan pajak, bagi wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia tentu tidak sama dengan pengenaan pajak bagi wajib pajak dalam negeri ya Kak Ais. Pengenaan pajak untuk wajib pajak luar negeri, baik itu orang pribadi maupun badan adalah sebesar 20%. Atau jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B, biasanya ini adalah bentuk kerjasama antara Indonesia dengan suatu negara lain. Dapat dikenakan tarif pajak sesuai dengan perjanjian tersebut. Pajak penghasilan ini disebut dengan pajak penghasilan pasal 26. Gitu Kak Ais. Wah, mantap sekali nih penjelasan dari kedua narasumber kita mengenai pajak atas hadiah ini. Kemudian Bang Deswin nih, saya sering ditanyakan oleh kawan pajak nih, baik di helpdesk maupun di kanal konsultasi lain, bagaimana cara bayar pajaknya, Bang? Oke, baik kawan pajak. Untuk pembayaran pajak ini sendiri dapat dilakukan dengan membuat kode billing dulu terlebih dahulu. Pembuatan kode billing ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website e-billing.pajak.go.id dengan menggunakan login DJP online yaitu username MPWP dan password. Maupun kawan pajak dapat meminta bantuan kepada petugas pajak kami untuk membuatkan billing. Nah, kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung sendiri menyediakan layanan melalui nomor WhatsApp untuk membantu kawan pajak dalam pembuatan billing ini, yaitu di nomor 0813 6648 3045. Adapun data yang perlu diketahui atau diberikan kepada petugas saat membuat billing ini adalah MPWP, nama, masa pajak, tahun pajak, kode akun pajak, kode jenis setoran, nomor SKP jika pembayarannya atas tagihan pajak, dan besar setoran pajak yang akan dibayarkan. Begitu Kak Ais. Baik, penjelasannya sangat detail sekali ya Bang ya. Pertanyaan selanjutnya nih yang sering ditanyakan adalah bagaimana cara melaporkan SPT-nya dari masing-masing pembayaran tersebut. Mengingat setelah melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga perlu melaporkan SPT-nya ya. Betul ya Kak Arvin ya? Betul Kak Ais. Gimana nih Kak Arvin? Baik, jadi untuk pembayaran pajak atas hadiah, baik berupa hadiah yang berasal dari undian maupun yang bukan berasal dari undian, semuanya dibayarkan atas nama dan NPWP penyelenggara atau pihak yang memberikan hadiah. Perlu diingat ya kawan pajak, bukan dibayarkan atas nama dan NPWP penerima hadiah ya. Penerima hadiah berhak memperoleh bukti potong sebagai bukti bahwa ia telah dipotong pajak. Bukti potong itu sendiri wajib diterbitkan oleh penyelenggara atau pihak yang memberikan hadiah. Setelah menerbitkan bukti potong, menyetorkan pajak penghasilan, hasil pemotongan kepada negara melalui billing di bank atau kantor pos, pihak penyelenggara juga harus melaporkan SPT massa dari masing-masing pasal pemotongan. Nah, jika penyelenggara memotong PPh pasal 21, maka pihak penyelenggara wajib melaporkan SPT massa PPh pasal 21. Untuk penyelenggara swasta, pelaporan dilakukan dengan mengupload file CSV dari aplikasi ISPT PPh pasal 21 yang sudah diinstal ke website DJP online. Sementara, jika penyelenggara merupakan instansi pemerintah, pembuatan bukti potong sampai dengan pelaporan SPT dilakukan melalui menu e-Bupot unifikasi instansi pemerintah di dalam login DJP online. Sementara, jika penyelenggara memotong selain PPh pasal 21, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 23 maupun pasal 26, maka pembuatan bukti potong sampai dengan pelaporan dilakukan di menu e-Bupot unifikasi di dalam login DJP online masing-masing penyelenggara. Jika pihak yang memberikan hadiah adalah instansi pemerintah, maka menu yang digunakan untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT adalah e-Bupot unifikasi instansi pemerintah di dalam login DJP online. Begitu Kak Ais dan kawan pajak. Baik, penjelasan yang sangat terperinci nih telah disampaikan oleh Kak Arvin. Jika ada kawan pajak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT ini, boleh sekali kawan pajak berkunjung ke loket helpdesk di kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung 1 yang beralamat di Jalan Dr. Susilo nomor 19, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Perlu diketahui oleh kawan pajak juga bahwa selain layanan tatap muka di helpdesk, kantor pelayanan pajak Pratama Bandar Lampung 1 juga membuka layanan konsultasi perpajakan online melalui WhatsApp
di nomor 0813 6648 3052, melalui telepon di 0721 242 977, serta melalui Instagram @pajakbandarlampung1. Jangan lupa di follow ya. Demikian podcast Jejama episode kali ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua narasumber yang telah hadir. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kawan pajak yang menonton. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.